Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Abalok Jamblang KBC. Satu sukacita bagi kami menyambut kehadiran bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu dilayani, bisa menghubungi di nomor berikut. Mari kita bertumbuh bersama-sama lewat wadah yang sudah disediakan, yaitu komunitas sel atau komsel. Kegiatan komsel bisa diikuti lewat aplikasi Zoom, Google Meeting, Line, dan WhatsApp. Untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi para PKS yang sudah ada. Kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa bersama, baik doa pagi atau koramdeo, diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi lewat aplikasi Zoom. Dan doa malam yang diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam lewat channel YouTube Abalok Jamblang KBC. Ibadah gereja anak atau GEGA diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi lewat aplikasi Zoom. Ibadah untuk remaja atau youth diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore lewat aplikasi Zoom. Untuk info lebih lanjut, silakan dicek lewat Instagram kami Abalok Youth KBC. Ibadah senior atau Opa Oma diadakan 2 minggu sekali lewat aplikasi WhatsApp. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan, baik perpuluhan, diakonia, GGOP, gedung, dan donasi dampak korban COVID-19 dapat disalurkan lewat nomor-nomor rekening yang kami tampilkan di layar kaca Anda. Perjamuan kudus diadakan setiap minggu kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara bisa menyediakan roti tawar dan sirup sebagai pengganti roti dan anggur perjamuan kudus. Demikianlah info seputar kegiatan ibadah gereja Abalok Jamblang KBC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita saat ini bawa penyembahan di hadapan Tuhan.
setiap korban syukurmu, kehidupanmu yang terbaik, seluruh keberadaanmu saat ini kita bawa kepada Tuhan, sebab Dia yang layak untuk menerima korban syukur kita.像日夜在你天中献上敬拜，平静在你的荣美，思想一切变暗淡，除你以外我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐予我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，就像日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你。 Mari angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan, naikkan pujian ini lebih dalam lagi. Oh Yesus. 我属于你，你是我永远的福分，就像日夜在你殿中献上敬拜，平静在你的荣美，世上一切变难看，除你以外，我还能有谁？ 生
penyembahan kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dahsyat lagi, mau lebih lagi menari melompat bagi Engkau Allah yang hidup. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang mau lebih lagi dalam Tuhan, kita mau lebih lagi bernyanyi bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus. Haleluya, Roh Kudus tercurah di mana kita ada di tempat ini. Amin. Di hati kita Roh Kudus ada dalam hidupmu. Haleluya. Yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
kebahagiaanku penuhi setiap hatiku. Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu. Engkau sedang menjamah hati kami. Engkau sedang memulihkan hidup kami Tuhan. Jiwa kami yang selama ini terpenjara Tuhan, Engkau sedang membebaskannya Tuhan. Engkau telah melepaskannya Tuhan. Dan Engkau masuk dalam hidup kami Yesus. Oh, Engkau memulihkan kami. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami datang di hadapan-Mu. Kami berserah Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah imanku. Mari kita lebih lagi angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Bawa penyembahan kita kepada Dia. Oh haleluya Yesus. Sama-sama katakan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya
Engkau Allah Immanuel. Engkau beserta dengan kami. Sekali-kali Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun Tuhan kami anak-anak-Mu ini seringkali melupakan Engkau. Seringkali Tuhan kami Tuhan meninggalkan Engkau bahkan Tuhan. Tetapi Engkau setia. Engkau sedetik pun tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah mengingkari kami Tuhan. Bahkan Engkau selalu bersama kami, memeluk kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu yang tidak ada pernah batasnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, selama-lamanya Tuhan kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau diberkati firman-Mu. Firman-Mu Tuhan masuk dalam hati kami, masuk dalam hidup kami dan mengubahkan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan melakukan firman-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh hati yang gembira, dengan antusias Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Puji Tuhan, kita semua masih diberi kesehatan. Bisa datang beribadah. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini tema yang kita pelajari adalah pikiran dan perasaan Kristus yang mendatangkan perkenanan Tuhan. Kita tahu ya, di dunia ini ada dua jenis pikiran. Pikiran yang lama yaitu pikiran dari dunia ini. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita pikirannya, yaitu firman-Nya, kebenarannya ditaruh di dalam pikiran kita. Setiap hari kita harus terus memperbaharui pikiran kita. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dunia ini. Di dunia ini apa yang harus kita lakukan buat Tuhan. Karena ketika seseorang masuk dalam kerajaan Allah, sama seperti kita menanam sebuah pohon, apa yang kita harapkan? Tentu kita berharap dia akan berbuah. Setiap orang juga sama. Di dalam Kristus, kita harus memiliki pikiran Kristus. Jadi kita tahu kita harus melakukan apa buat Tuhan. Yang pertama, kita harus melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Setiap kita memiliki keinginan sendiri, daging. Tapi ketika kita sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, kita sudah percaya kepada Yesus, Tuhan berkata, bukan kamu lagi hidup, tetapi aku Tuhan yang hidup di dalam dirimu. Allah Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita, yang akan menuntun masa depan kita. Dia akan menuntun langkah kita. Biarlah kita semua mengerti, saya ingin berbuat apa buat Tuhan. Tuhan memberikan kita ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi mulut. Setiap orang tidak sama. Ada yang melihat dengan matanya sekeliling ladang sudah menguning. Jadi kita harus menjadi orang sang penuai itu. Mulut kita dipakai untuk memperkatakan firman Tuhan, bukan perkataan yang sia-sia. Kita harus memperkatakan apa yang menjadi maksud Tuhan.
perkataan yang membangun orang lain. Sehingga perkataan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Jadi lewat perkataan kita, orang bisa bertemu dengan keselamatan ini. Tuhan memberikan kita tangan. Tangan ini untuk apa? Jadi tangan ini bukan untuk melakukan hal yang jahat, bukan untuk memukul, bukan untuk menipu. Tapi tangan ini akan digunakan untuk melakukan hal yang baik, dipakai oleh Tuhan, menyelamatkan orang-orang dari maut. Jadi menyelamatkan orang dari penderitaan, menyelamatkan orang dari kemiskinan melalui tangan kita. Kita sungguh bersyukur. Kita baca dalam Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudaraku, jadi sangat penting kita melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ingat ya, bukan kehendak kita. Setiap orang ketika dia mau melakukan kehendak Bapa, bukan hal yang mudah. Ada kalanya roh jahat ini ingin menghalangi kita, memberikan kita pikiran yang takut, memberikan pikiran yang tidak berani untuk melangkah. Jadi pikiran kita harus benar, supaya kita bisa berkenan di hatinya Tuhan. Kalau seseorang tidak mengerti apa yang menjadi pikiran Kristus, dia tidak tahu untuk apa dia diciptakan di dunia ini. Apakah Tuhan dengan sia-sia menyuruh kita masuk dalam kerajaannya untuk cuma makan, tidur begitu saja? Jadi adalah kerinduan hati Tuhan untuk setiap kita menghasilkan buah. Ya, biarlah kita semua mengerti di dunia ini apa yang harus kita kerjakan. Walaupun kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan menghadapi banyak tantangan. Tapi kita harus ingat kita ada Tuhan di samping kita yang akan menolong kita. Jadi kita harus tahu, harus mengerti bahwa di dalam Tuhan apapun bisa terjadi. Kita baca di Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, jadi apapun yang kita pikirkan, kita harus punya keyakinan bahwa saya mampu melakukannya. Jadi kita punya pikiran harus selalu, pikiran kita harus selalu mungkin ya. Jangan selalu berkata, wah saya tidak mampu melakukannya, saya tidak sanggup melakukannya. Kita tahu ya, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang biasa. Dia Allah pencipta bumi dan langit dan seisinya. Dia adalah Allah yang mengorbankan nyawanya. Dia datang dari surga, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, lalu dia kembali lagi ke surga. Dia yang menciptakan tubuh. Karena dia ingin setiap kita mengenal dia. Jadi bagi dia itu tidak ada satupun yang tidak mungkin. Kita lihat firman Tuhan berkata,
天下爸不能夠做嘅。 Apakah ada di dunia ini yang Tuhan tidak sanggup 阿 lakukan? 生要信心， Yang penting kita punya 唔 iman. 係嘅思想上嘅本事可能， Makanya pikiran kita harus selalu memperkatakan saya bisa, saya mampu. 你唔到這個啲嘅主耶穌所上天所做嘅先者，這個係好好嚟想嘅。 Karena kita lihat ya, apa yang Tuhan lakukan, mujizat-mujizatnya itu kita harus merenungkannya. 幾千年前歷史記載所嘅先者，在聖經嘅， Ribuan tahun yang lalu Alkitab mencatat berbagai macam mujizat. 好像摩西， Sama seperti Musa, 能夠帶家要帶人過呢個風海， bisa memimpin jutaan bangsa Israel melewati Laut Merah. 讓班人各個水變成壁，本記得講要帶人過。 Bagaimana air itu ketika itu menjadi tembok sehingga jutaan bangsa Israel bisa lewat 呀， air itu. 這個要看， Kita lihat lagi 讓班人死人復活。 bagaimana orang mati dibangkitkan. 你看拉撒路 Kita lihat Lazarus 死了4日超風了， sudah meninggal 4 hari, sudah bau busuk. 但係當主耶穌愛做先者嘅時候， Tapi ketika Tuhan Yesus ingin melakukan mujizat, 要唔係生死冇可能嘅， apakah ada yang tidak mungkin? 死人都能夠佢喊佢復活起來。 Orang mati saja dia bisa perintahkan untuk bangkit kembali. 你看呢個攤風38年嘅唔有行嘅，都能夠行起來。 Kita lihat yang sudah lumpuh 38 tahun bisa berjalan. 同埋你就係看到主嘅大能， Ya, mengapa? Karena inilah kita melihat kebesaran Tuhan. 看到呢個12年嘅拍血平，瞄到主嘅時候，佢就得到醫治了。 Kita lihat wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan. Ketika dia menjamah jubah Yesus, saat itu juga dia disembuhkan. Maka弟兄姊妹， Jadi saudaraku, 這個都是愛要愛想，乜嘅事都有可能嘅。 jadi kita harus memiliki pikiran bahwa apapun mungkin di dunia ini. 在主裏面， Di dalam Tuhan ya. 若主係愛，你有信心主愛本你冇可能 Kalau 嘅。 kita punya iman, Tuhan ingin memberikan kepada kita, tidak ada satupun yang tidak mungkin. 牙能夠變真， Yang bodoh menjadi pintar, 唔曉會變曉， yang nggak bisa jadi bisa, 冇聰明會變要聰明。 yang nggak ada hikmat jadi ada hikmat. 我時常想到，我根本就未企定嚟講堂， Saya selalu berpikir saya hari ini bisa berdiri di sini 唔係我強， bukan karena kehebatan 你唔到 saya, 我要按樣嘅思想，我要按樣嘅信心。 karena saya punya pikiran itu, saya punya iman seperti itu. Jadi我就相信 Jadi 主 saya 耶穌會 percaya 本我聰明。 Tuhan Yesus pasti akan memberikan saya kepintaran 呀，像在生理上方面，我嘅字dalam usaha pekerjaan, anak-anak juga. 我相信而家按樣嘅想到可能超可能佢能夠搬出㗎。 Saya percaya ketika kita membayangkan bahwa kita mungkin terjadi, maka dia akan memberikannya 而 kepada 家用 kita. 信心嚟求。 Kita dengan iman kita memohon Amen. kepadanya. Amin. Jadi 弟兄姊妹，唔好見到就即刻唔曉。 Jangan selalu berpikir saya tidak bisa. 我唔曉，我冇本事哦，師傅哦。 Aduh, saya nggak bisa, saya nggak sanggup melayani. 但係當你有信心嘅時候，乜嘅東西唔可能出變可能。 Tapi ketika kita punya iman, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. 主思想愛自家用信心嚟強迫。 Tuhan ingin kita dengan iman melangkah. 阿門。 Amin. 呀，自家就思想即愛對吧？ Jadi pikiran kita tuh harus benar. 當你思想就係唔對，你超得唔到。 Kalau kita sekali pikiran kita tidak benar, maka kita tidak akan 用 mendapatkannya. 班人嘅思想未曉對， Bagaimana kita memiliki pikiran yang 你 benar? 每日聽到吐到上帝法反覆思想， Setiap hari kita membaca firman Tuhan, kita harus terus merenungkannya. 然後甘喜用信心嚟強迫。 Lalu dengan iman kita berani melangkah. 當你對面一生理嘅問題， Ketika kita mengalami masalah dalam 對 usaha 面一 pekerjaan 家 kita, 庭嘅問題， dalam keluarga kita, 對面一個侍奉嘅問題， dalam pelayanan, 工作嘅問題， pekerjaan, 即刻要按樣嚟思想對。 kita harus memiliki pikiran yang benar. 你唔對嘅思想，正係帶來本你喜悅嘅心。 Karena pikiran yang benar akan menuntun kita kepada perkenanan Tuhan. 如果係你冇對嘅思想，你得唔到主嘅喜悅。 Kalau kita tidak memiliki pikiran yang benar, maka kita tidak akan berkenan di 而家 hadapan 看 Tuhan. 見哥林多後書第4章16至18節，即刻看。 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 叫我都殺唔會冷淡嘅心，雖然我都殺嘅肉體啊，更加嘅退步啊，但係更加出咗內度咧，日啊，日過日啊，呀，更加嘅個向呀。
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 因為呢個強嘅痛苦厲害啊，帶來嘅熱切擁有盡興嘅擁有，超過熱切啊！ Sebab pemberitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. 比起個體，比起你見下嘅痛苦， Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 因為你係注意啊，你冇嗌得啥冇注意冇注意你下看到嘅，然後係嗌得啥個加看到嘅。 因為看到嘅係潛視嘅，佢看到係盡興嘅。 Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ahli di講，即刻嘅思想啊，愛點愛歸向呢個盡興嘅事情啊。 Jadi pikiran kita harus terus memikirkan perkara yang kekal. 因為到你所看到嘅東西都係潛視嘅。 Karena yang kita lihat selama ini itu adalah sementara. 因為呢個保羅講，雖然佢嘅身體啊已經見老見弱了，但係佢係冇冷淡嘅心。 Makanya Paulus berkata, dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun dia tidak tawar hati. Ya, 意思講，你嘅見家嘅見心上帝見心嘅啊。 Artinya setiap hari Tuhan terus memperbaharui hatinya. Jadi 人在世界上呢，按到生世，有時係咪自己都啥咪自己都啥係自己咁看呢世界生世，咪自己都啥點愛呢個世界。 Jadi banyak hal di dunia ini, kalau kita terus memperhatikan hal-hal di dunia ini, maka kita akan selalu mengingini dunia ini. Makanya Paulo kita jika rasa mau kon dia kayak sekai. Makanya Paulus mengingatkan kita untuk jangan memperhatikan yang kelihatan ini, dunia ini. Dikatakan yang kelihatan itu sifatnya sementara. Yang enggak kelihatan itu yang dikatakan hidup yang kekal. Makanya pikiran kita harus terus memikirkan perkara yang di atas. Memikirkan kerajaan Allah. Memikirkan kerajaan Allah yang akan datang itu. Karena yang kelihatan itu yaitu kelemahan kita, sakit penyakit kita, penderitaan kita itu sifatnya sementara. Anh say wo, tôi mà nghe bật piang mo ho, tôi mà nghe kín nhọ leo, kín hay xiong leo, lihat kondo tungsi. Karena kalau kita terus memperhatikan yang kelihatan ini, aduh saya khawatir kok penyakit saya tidak sembuh-sembuh, saya sangat lemah. Bagaimana saudara bisa memikirkan perkara kerajaan Allah yang kekal? Hal itu akan menghalangi pikiran kita. Jadi jika kita sisiang, koi, tapi kita harus memperbarui pikiran kita. Walaupun tubuh jasmani saya lemah, tapi saya di dalam Tuhan saya harus kuat. Saya tidak akan tawar hati. Saya tidak akan lemah. Jadi kita harus terus percaya meskipun penyakit kita tidak disembuhkan, kita punya kerajaan Allah nantinya. Kenapa orang bisa tawar hati, bisa kecewa? Karena dia terus memperhatikan yang kelihatan ini. Makanya pikirannya terus memikirkan dunia ini. Tuhan Yesus berkata, jangan pikirkan dunia ini. Karena pikiran kita itu ada batasnya. Jadi pikiran Tuhan Yesus itu yang tidak ada batasnya. Melalui pikiran Kristus maka kita baru bisa menjadi kuat. Kalau kita
pakai pikiran kita, maka kita akan banyak kecewa. Karena kita hidup di dunia ini tidak ada satupun yang tidak ada masalah. Setiap orang mungkin akan mengalami sakit penyakit, mungkin mengalami masalah. Ada kalanya kita merasa, aduh saya kok menderita sekali. Makin bekerja kok makin susah. Makin tua makin susah. Kenapa kok banyak masalah? Kok dia bisa tidak tahu saya baik kepada dia? Saya udah berbuat baik kepada dia, kok dia tidak tahu terima kasih? Nah, itu adalah pikiran yang tidak benar. Ketika kita pikirannya benar, kita memikirkan, kita berpikir, oh saat ini saya susah, saya nggak apa-apa, saya melakukan untuk Tuhan. Saya bukan melakukan untuk manusia. Kadang-kadang kita mengalami disakiti orang, kita mengalami banyak masalah. Ketika pikiran kita berkata, oh saya nggak apa-apa, saya harus kuat, saya harus melakukannya buat Tuhan. Jadi kita maka itu ya, kita ingat apapun yang kita pikirkan adalah tentang kekekalan. Jangan pikirkan yang di dunia ini sekarang. Karena di dunia ini apa yang kita lihat belum tentu itu benar. Kita rasakan, kita pikirkan itu belum tentu benar. Ketika kita berpikir bahwa saya melakukannya untuk Tuhan, oh nggak apa-apa, saya sabar, nanti saya akan menerima upah yang dari Tuhan. Jadi kita tidak akan mudah tawar hati. Kita tidak akan mudah mundur. Walaupun saudara capek, menderita, banyak masalah, kita terus bisa memiliki hati yang bersyukur. Kita memiliki damai sejahtera sukacita itu. Ya nggak apa-apa, saya sabar, panjang sabar gitu. Oh, orang nggak sayang saya nggak apa-apa, yang penting saya sayang. Saya harus sayang kepada dia. Walaupun mungkin dia suka memberontak, tapi saya harus sabar supaya dia bertobat. Supaya dia bisa menerima berkat Tuhan. Jadi kita harus terus memikirkan perkara yang kekal. Ketika kita menghadapi masalah pun kita harus banyak-banyak memikirkan perkara yang kekal. Mungkin sekarang usaha kita lagi sepi. Mungkin kita sudah berusaha tapi tidak untung. Nah, pikiran kita itu harus benar. Oh, mungkin ini adalah pengalaman buat saya belajar. Oh, mungkin dulu saya banyak mengandalkan kekuatan saya. Tuhan, Kau berikan saya kekuatan. Kau buka jalan buat saya. Nah, ketika apapun masalah yang kita hadapi, kita memandang kepada perkara yang di atas. Oh, mungkin saudara pikir, oh sekarang susah dulu nggak apa-apa. Saya sabar, suatu hari saya pasti akan diberkati. Oh, sekarang saya menderita, tapi saya lihat banyak orang yang lebih menderita dari saya. Jadi artinya kita jangan suka membandingkan di atas, kita harus lebih banyak melihat ke bawah. Maka kita akan memiliki hati yang bersyukur. Oh, saya masih punya baju buat dipakai, saya masih bisa punya rumah untuk berteduh. Oh, saya punya semangkok nasi untuk saya bisa makan. Oh, Tuhan Yesus begitu baik, masih menolong saya, memelihara saya. Saudaraku, kalau kita terus memikirkan perkara di atas, memikirkan kehidupan yang kekal, maka kita dalam hidup tidak akan banyak syarat, tuntutan.
Kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, maka kita akan banyak tuntutan, kita tidak bisa merasa puas, kita akan gampang sekali kecewa. Jadi kita akan berbuat dosa, gampang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Amsal 28 ayat 13-14. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi kita di sini berkata bagaimana kita memiliki pikiran untuk mengaku dosa kita, melawan dosa. Jadi ya kita harus tahu ya, setiap orang pasti mungkin bisa berbuat dosa. Tua muda bisa berbuat dosa. Tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Tapi kita ingat dosa tetap dosa. Jadi upah dosa adalah maut. Jadi kita harus mengakui dan meninggalkannya. Jangan berpikir, oh ini dosa kecil, saya berbohong doang, nggak apa-apa, ini cuma dosa kecil. Jadi Tuhan ingatkan kita jangan menyembunyikan dosa. Jadi kita harus mengakui dan meninggalkannya, baru Tuhan akan sayang kepada kita. Jadi satu dosa, kalau kita tidak mau mengakuinya, maka dia tidak akan mudah untuk kita meninggalkannya. Jadi saudara berpikir, oh saudara sudah berdosa, saudara tidak berpikir, ini nggak apa-apa, hati-hati. Jadi kita jangan bercanda ya dengan dosa ini. Jadi kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang suci, yang kudus. Dia adalah orang yang membenci dosa. Jadi dosa besar, dosa kecil itu sama di mata Tuhan. Dia tidak berkenan. Biarlah kita mau mengaku dan meninggalkan dosa ini. Biarlah pikiran dan perasaan Kristus ini boleh mendatangkan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kita punya pikiran yang untuk melakukan kehendak Tuhan. Kedua, kita harus memiliki pikiran bahwa apapun mungkin di hadapan Tuhan. Yang ketiga, jadi kita harus memiliki pikiran untuk memikirkan kepada kekekalan. Bagaimana kita yang ketiga kita memiliki bagaimana kita melawan terhadap dosa ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur Firman-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi kami percaya Firman-Mu terus berbicara ke dalam hati anak-anak-Mu, mengingatkan anak-anak-Mu. Setiap kami memiliki pikiran dan perasaan yang benar, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Darah Yesus menutup bungkus jemaat Abalof Jamblang ABC. Hari demi hari pikiran mereka terus diperbaharui. Roh Kudus memenuhi pikirannya, mengingatkan pikiran mereka, sehingga mereka memiliki pikiran
pikiran yang benar. Sehingga boleh membawa berkat buat mereka semua. Hari ini dalam nama Yesus, kami mau patahkan setiap pikiran yang jahat, yang tidak benar. Kami mau putuskan segala pikiran yang menipu. Dalam nama Yesus, roh ketakutan, pikiran ketakutan, pikiran trauma, pikiran ketakutan, dalam nama Yesus, kami putuskan. Dalam nama Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau melawat, Engkau melawat anak-anakmu. Saat ini yang mendengar firman-Mu, berikan mereka pikiran yang baru. Dalam nama Yesus, setiap saat mereka memikirkan perkara yang kekal, setiap hari mereka bisa melakukan kehendak Bapa. Setiap hari mereka memikirkan pikiran yang penuh iman. Setiap hari mereka bisa mengalahkan pikiran dosa ini. Dalam nama Yesus, Jemaat Abalov Jamblang KBC, semua berkemenangan, diberkati, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Biarlah berkat-Mu melimpah ke dalam jemaat-Mu saat ini. Anak cucunya diberkati di dalam nama Yesus. Pekerjaannya diberkati di dalam nama Yesus. Kesehatannya sehat di dalam nama Yesus. Engkau curahkan damai sejahtera sukacita di dalam nama Yesus. Kasih-Mu melimpah-limpah di dalam hati jemaat-Mu. Sama seperti gelombang air yang tidak pernah berhenti mengalir. Dalam nama Yesus, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, dalam nama Yesus, tercurah ke dalam jemaat Abalov Jamblang KBC. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.